Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Celebes People. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah kembali menjumpai Anda dalam program Perempuan Bicara. Seperti biasa di setiap hari Jumat kami akan menghadirkan narasumber perempuan yang berkompeten di bidangnya masing-masing dan akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan. Dan Perempuan Bicara pada edisi hari ini mengangkat tema waspada penculikan anak. Dan di studio kami telah menghadirkan narasumber ada Dr. Haja Hairia SPC, MPC, MSI, Master Counseling, selaku psikolog UPT DP3A Kota Makassar dan Puspaga. Saya langsung saja ingin menyapa. Assalamualaikum Bunda Yaya, di akrabnya panggil Bunda Yaya aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yaya sehat? Alhamdulillah. Cuma serak-serak becek. Serak-serak becek, tapi tetap semangat ya Bu ya. Harus semangat. Baik, Bunda Yaya, akhir-akhir ini kan lagi marak isu penculikan anak ya Bunda ya. Terakhir banyak sekali isu-isu di beberapa kabupaten, khususnya juga di Kota Makassar. Karena mungkin ada kasus yang baru-baru ini yang mencengangkan Bunda ya, yang seorang anak kemudian melakukan penculikan, kemudian pembunuhan karena dugaan ingin cepat kaya begitu Bunda ya. Sekarang saya ingin mendengarkan pandangan umum Bunda ya terkait dengan isu yang akhir-akhir ini lagi hangat diperbincangkan. Silakan. Ya. Sebenarnya begini, kita bukan bicara isu sekarang, karena sudah terjadi, gitu ya. Kan sudah terjadi, jadi bukan isu lagi. Apa sih kok seperti itu, gitu loh. Kita harus flashback ke belakang. Dulu kok nggak terjadi, sekarang kok terjadi, kan begitu. Ada dua yang menyebabkan kenapa sekarang terjadi, dulu kok tidak terjadi. Suka atau tidak suka, Kota Makassar adalah ikon untuk Indonesia Timur. Paling tidak, itu adalah kota metropolitannya, gitu ya. Kota metropolitannya untuk Indonesia Timur. Dari itu akan muncul gejolak sosial. Nah, kalau kita sudah bicara gejolak sosial, akan muncul lagi ekonomi. Nah, ini yang mempengaruhi anak-anak kita. Teknologi juga. Nah, orang kadang-kadang menyalahkan teknologi, HP. Sebenarnya, kita tidak bisa mengatakan bahwa jangan dong kita ngelihat HP, jangan dong begini. Sebenarnya bisa-bisa saja. Tergantung kita, perspektif kita melihat itu HP mau dibawa kemana, teknologi itu. Karena pasti ada positif negatifnya, itu suka tidak suka sama. Kota metropolitan pasti bangga hidup di kota metropolitan. Tetapi ada segi negatifnya. Itu yang harus kita pahami. Jangan kita berpikir dulu tentang jiwa anak dulu. Panjang itu. Kita berbicara dulu ini. Setelah ini, pada saat seorang anak memegang HP, teknologi, mereka tidak punya filter. Nah, apa yang dikatakan filter? Dia diterlak menerimanya, menerima langsung. Oh, yang dilihat biru, ya biru. Tetapi dia tidak tahu bahwa biru ini ada biru muda, ada biru tua, ada tua sekali. Itu yang harus dipahamin dulu. Karena saya berpikirnya secara psikologis, karena saya seorang psikolog ya. Jadi anak ini yang dikatakan filter ini, makanya kita itu berpikir lagi. Seorang anak diberikan HP, salah? Tidak. Tetapi ada waktunya dan didampingin. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, kenapa kok sampai ini anak tidak didampingin? Pegang HP. Bicara lagi, pola asuh. Kenapa pola asuhnya? Ada apa dengan pola asuh ini? Gitu. Karena pola asuh ini yang berpengaruh kepada kita, orang tua broken home. Orang tua yang satu bisa jadi menjadi tenaga di luar negeri, TKW. Yang bapak mencari kerja juga. Kenapa?
hidup di kota metropolitan banyak tuntutan. Iya. Gitu. Betul, makanya saya salut dengan Pak Wali Kota ya. Beliau berkata, jagai anak tak. Sebelum ada penculikan, Pak Wali itu sudah ngomong gitu kan. Iya. Nah, saya bekerja sama, saya diundang sama Ibu Wali, Ibu Sekda. Beliau bilang, apa yang harus di merchant sebelum ada penculikan ini? Kita tidak mau bicara sebelum ini ya. Iya. Nanti kita baru bicara sesudah Penculikan. Ya, penculikan. Baca apa yang harus dilakukan, Bunda Yaya? Begini, jagai anak tak dengan apa? Dengan pola asuh yang baik. Dengan pola asuh yang baik, akhirnya anak kita terjaga. Nah, sekalipun kita menjaga anak tak, tapi kalau pola asuhnya tidak sesuai dengan masa anak, jangan kita berpikir anak sekarang nakal-nakal beda dengan kita dulu. Sudah tidak zaman Ces, sudah tidak zaman Ces. Kalau dulu kita zamannya saya, ini saya kan sudah bukan zaman anak milenial ya. Ini kan anak-anak yang sekarang kena pendidikan itu kan generasi Z kan. Kalau saya kan generasi apa itu saya? Kelahiran 70-an. Jadi kita ini harus bukan berarti kita mengikuti zaman,